Oke, kita mulai lagi ya dari awal. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kolaborasi online. Ya, kita mulai lihat materinya. Apa itu kolaborasi online? Kolaborasi online ini adalah merujuk pada kerjasama yang dilakukan dengan mempergunakan perangkat, platform, serta dalam lingkungan digital. Jadi di dalam kolaborasi online setidaknya ada 3 atau 4 ya, ada 4 aspek. Yang pertama ada perangkatnya, ya, ada tools yang dipergunakan, kemudian ada platform, aplikasi atau softwarenya, kemudian ada environment-nya, di mana di situ juga terdapat orang-orang yang bekerja sama. Tentu saja environment-nya adalah digital environment. Nah, kemudian kolaborasi online ini didesain untuk menjembatani kerjasama jarak jauh dengan grup yang berbeda serta bersifat global. Berikut adalah beberapa jenis kolaborasi online, ya, antara lain ada collaborative learning, ada information learning, ada group project, participation collaboration, content development, engagement collaboration, dan juga communication. Kita bahas satu persatu. Ini adalah gambar dari desain collaborative learning. Di bawah sini ada link ya yang menunjukkan sumber dari slide yang saya tampilkan. Jadi di dalam setiap slide itu ada di bawah itu ada keterangan sumbernya ya. Nah, di level paling bawah di dalam collaborative design di sini dapat dilihat ada self study e-learning. Di sini ada pembelajaran mandiri ya, yang mempergunakan sumber-sumber e-learning, sumber-sumber pembelajaran online. Katakanlah kita bisa mempelajari sesuatu melalui YouTube misalnya ya, atau media online yang lainnya. Tetapi tentu saja yang namanya self study ini tidak merupakan kolaborasi yang real. Ya, memang di situ kita mempergunakan sumber-sumber belajar dari orang lain. Tetapi karena di situ kita belajar secara mandiri, tentu saja itu bukanlah kolaborasi yang secara real. Nah, kolaborasi yang secara real, ya, seperti yang kita lakukan sekarang, ini yang disebut dengan virtual classroom. Ya, kelas secara virtual, di mana di sini kita mempergunakan media berupa Zoom meeting. Nah, di dalam virtual classroom, di sini ada instruktur, ada fasilitator, ada pembicara, ada dosen, ada mahasiswa, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari virtual classroom. Berikutnya, ya tahapan yang lebih tinggi lagi, ada yang disebut dengan thread discussion. Nah, kalau misalnya thread discussion, ini caranya bagaimana? Dengan melakukan open conversation, ya, dengan melakukan Anda membuka thread, ya, misalnya di dalam sebuah forum online. Ya, mungkin kalau di kita terkenal ada Kaskus, ya, ada Detik Forum, ya, dan juga masih banyak forum-forum yang lainnya. Nah, di situ kita membuka sebuah bahan diskusi. Misalnya, apa sih yang sekarang sedang hit? Coba berita apa kira-kira yang sekarang sedang hit? Itunya nggak dibuka mic-nya. Pada nggak dibuka mic-nya. Kasus pelecehan di salah satu universitas. Iya, di salah satu universitas gitu ya, ada yang mengadukan. Nah, kemudian kita buka thread di situ, mungkinkah gitu ya, benarkah? Nah, kita buka di situ gitu ya. Nah, nanti karena kita sudah membuka open conversation, maka di sana akan banyak orang ya yang memberikan tanggapan yang mungkin dari segi latar belakang akan berbeda, dari segi usia akan berbeda, dari segi tingkat pendidikan akan berbeda, dari segi agama mungkin akan berbeda, karena itu akan dibuka kepada umum ya, open conversation gitu ya. Nah, kalau misalnya buka thread ini
moderator atau admin ini sangat penting gitu ya, karena kalau misalnya ada yang komen misalnya sifatnya bully atau apa ya, sara gitu ya, itu kan harus diingatkan bahwa ini tidak boleh melanggar apa namanya, ya nggak boleh melanggar aspek-aspek yang sifatnya kayak bullying segala macam gitu ya. Nah, di atas itu gitu ya, ada yang disebut dengan activity stream. Ya, aktivitas streaming. Ya, aktivitas streaming ini memang menjadi media yang sangat bersahabat dengan kita ya, mobile friendly. Tetapi ya mungkin saja ya ada konteks yang hilang ya. Informasi tentang apa tapi mungkin konteksnya berbeda gitu ya, karena tadi ya streaming kan semua orang bisa stream, kemudian mungkin kita juga tidak terlalu memahami gitu ya latar belakang masing-masing gitu ya. Kemudian di atas itu ada MOOC ya, ada MOOC. Anda tahu ya MOOC ya. Nah, MOOC ini salah satu contoh saja di dalam group exercise ya. Jadi MOOC ini merupakan salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk kolaborasi pembelajaran ya. Misalnya kalau kita kan misalnya pakai Unpad Live ya, kemudian kita juga pakai Google Classroom. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian di atas itu ada expert facilities. Nah, di sini didasarkan pada pembelajaran per grup ya. Pembelajaran per grup di mana di sana difasilitasi oleh ahlinya masing-masing. Ya, kemudian di atas itu ada grup yang berdasarkan desain ya, misalnya konten desain, misalnya ada ruang guru misalnya gitu ya, nggak apa-apa ya promo ruang guru ya, misalnya di situ ada kelas-kelasnya gitu ya, ini masuk ke dalam expert facility dan juga cohort based design. Nah, ini adalah tingkatan dari kolaboratif design ya. Berikutnya kolaborasi yang lain adalah information sharing, dan mungkin information sharing ini paling sering ya karena kita di jurusan informasi dan perpustakaan, maka mungkin sudah tidak aneh lagi ya dengan istilah information sharing. Bagaimana information sharing ini menjadi sebuah kolaborasi gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kita melakukan information sharing, itu pasti kita memiliki akses terhadap informasi. Ya, kita memiliki akses terhadap informasi baik itu online maupun offline. Karena kita punya informasi, ya, maka kita membagikan informasi yang kita miliki kepada orang lain. Itu yang disebut dengan sharing result. Ya, informasi yang kita miliki kita bagikan kepada orang lain. Di situ ada proses broadcast information, ya, penyebar luasan informasi. Ada proses penyebarluasan informasi. Kemudian mungkin saja kita bekerja sama dengan orang lain di dalam memenuhi sebuah informasi ya, kebutuhan informasi. Di sini ada handling request, ada permintaan terhadap informasi tertentu. Nah, ketika informasi itu kita dapatkan, ya, informasi itu akan kita simpan, ya, keeping information. Entah itu simpannya di dalam otak, ya, atau di sebuah media, ya, katakanlah cloud storage atau misalnya CD ya, CD-ROM udah sekarang udah nggak ada ya, flash disk ya, itu merupakan media penyimpanan. Ya, media penyimpanan, dan kemudian di situ kita lihat ya per kasus ya, case building, kita ada permintaan berdasarkan case gitu ya. Kemudian kita bangun lagi ya informasinya, kemudian juga ada latar belakang ya, ada history yang melatar belakangi bagaimana kita mencari sebuah informasi atau mendapatkan sebuah informasi, di mana yang kita ketahui bahwa di dalam penyebaran luasan informasi itu kita juga harus melihat pada konteks ya, pada latar belakang dan lain-lain ya. Ini information sharing. Kolaborasi berikutnya berupa group project
ya, grup project. Jadi bukan hanya project dalam pengertian bisnis ya, Anda pun mungkin mendapatkan project berupa tugas kelompok. Ya, itu kan grup project ya, tugas kelompok. Membuat database perpustakaan tapi dibuat dengan bagus untuk satu kelas satu project. Nah, itu kan bisa sebagai grup project ya. Kalau misalnya contoh contoh kecilnya gitu ya. Nah, contoh besarnya ya banyaklah proyek-proyek yang dilakukan oleh industri-industri, oleh bisnis-bisnis. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan grup project? Karena di sana kan pasti ada kerjasama di antara anggota grup, atau mungkin antara grup dengan grup. Gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah personal to-do list. Jadi, ketika kita mendapatkan sebuah project, jangan lupa ya untuk mendaftarkan tugas personal yang harus dilakukan itu apa saja, atau job description-nya itu apa saja. Kamu bagian apa? Kamu mencari data, kamu menulis, kamu menganalisa, gitu ya. Kamu menyebarkan informasi atau tim promosi, atau mungkin hanya tim hore. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah personal to-do list. Yang berikutnya share task and activity. Jadi apa yang Anda lakukan itu Anda bagikan. Ya, sudah sampai mana nih pengerjaannya? Sudah dikerjakan apa belum? Ya, nah setelah itu jangan lupa disepakati tool untuk kolaborasinya. Ya, yang paling ringan mungkin Anda bisa lakukan kalau misalnya menulis itu atau kerja kelompok misalnya di Google Drive gitu ya, di Google Drive nanti di sana ada yang edit gitu ya. Siapa aja yang bisa akses, apakah semua orang bisa akses di situ gitu ya. Itu disepakati gitu. Kemudian jangan lupa ada work management ya. Work management misalnya dari tadi kan sudah ada personal to do list, itu ada berupa job desk-nya, mungkin ada timeline-nya ya sampai dengan kapan gitu. Mungkin ada manajemen lain yang memang harus dipatuhi oleh sebuah grup ya, itu tergantung dari kesepakatan masing-masing ya. Nah berikutnya adalah ada tools-nya ya, ada Agile tools itu artinya tools yang dipergunakan secara berkesinambungan, sementara PPM tools itu adalah project management tools-nya ya. Jadi itu contoh dari project management tools, software-nya adalah seperti ini. Contoh software yang lain bisa dipergunakan kalau misalnya Anda kemarin KKN, Anda diminta untuk memakai Trello ya. Anda sudah KKN? Nah, Anda memakai Trello kan? Nah, itu salah satu contoh dari aplikasi untuk group project ya. Oke, contoh lainnya ada banyak lah. Contohnya di sini ada Asana, ada Breaker, gitu. Ada banyak sekali software yang bisa kita pergunakan. Kolaborasi berikutnya adalah content development. Bagaimana kita membangun sebuah konten yang baik, gitu ya, akan lebih baik lagi dengan kepala yang banyak, gitu ya, dengan adanya kolaborasi. Kita lihat di sini ada kolaborasi konten. Ya, ini source-nya saya tulis di sini ya, ada source-nya ya. Oke. Di sini ada kolaborasi konten, kita mulai dari konten akuisisi, artinya pengadaan konten. Bagaimana kita membuat sebuah konten? Kalau di sini kita lihat ya, sebuah konten itu dibuat berdasarkan information experience, pengalaman informasi yang kita dapatkan. Misalnya, ternyata gini, target market saya adalah mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu sukanya, kalau misalnya kita mau membuat konten YouTube misalnya ya, mereka itu sukanya ini loh, review-review film Korea misalnya, gitu ya. Opa-opa yang ganteng-ganteng loh itu, gitu ya. Misalnya ya, misalnya. Nah, maka informasi itu akan menjadi bekal bagaimana si konten kreator membuat sebuah konten. Ya, kemudian lokalisasinya. Jadi maksudnya gini, ini akan disebarkan untuk siapa, ya, di mana, gitu. Kemudian teknologi yang akan dipergunakan apa? Seperti tadi ya, kalau misalnya medianya misalnya YouTube atau misalnya blog, ya, atau mungkin bukan YouTube, bukan blog, gitu, misalnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, ya, ada banyak media. Kemudian itu adalah media untuk distribusi konten. Tapi kalau misalnya create kontennya seperti apa? Apakah kita akan mempergunakan kamera profesional
Apakah cukup dengan kamera HP misalnya ya, atau yang lainnya ya, atau mungkin nanti ada teknologi editing dan lain-lain. Nah, setelah itu kita rancang, berikutnya adalah kita rancang konten secara menyeluruh, kemudian nanti kita persiapkan juga nanti suppliernya, artinya nanti distribusinya akan seperti apa, kemudian siapa yang akan melaksanakannya atau yang akan membuat kontennya ya secara teknis. Nah, setelah konten itu dibuat ya, atau ada konten akuisisi, akuisisi itu artinya mendapatkan ya. Setelah konten itu kita dapatkan, yang berikutnya ada konten manajemen. Ya, konten manajemen. Oke, pengelolaannya ini akan seperti apa, stakeholder-nya siapa, ya. Perencanaannya bagaimana, budgetnya seperti apa, ada nggak nih budget buat editing atau mau dikerjain sendiri misalnya gitu ya. Kemudian nanti marketingnya akan seperti apa, customer-nya siapa, opportunity-nya bagaimana, ya peluangnya nanti bagaimana. Kira-kira sukses nggak sih konten ini? Nah setelah itu didistribusikan, kita lihat konten engagement-nya. Siapa aja sih yang mau nonton? Kalau misalnya kita pasang di YouTube, siapa saja sih yang mau baca, misalnya kalau misalnya kita pasang di blog gitu ya. Nah, makanya di situ ada support systemnya, antara lain misalnya kalau misalnya artis itu ada fans, ya kan? Bagaimana dia bisa mendekati hati fans, bisa mendapatkan hati fans sehingga fans mau melihat konten-kontennya dia, gitu ya. Kalau misalnya kita yang bukan artis, gitu ya, gimana biar masyarakat ya mau melihat konten kita gitu, sehingga konten yang kita buat itu tidak percuma, ada yang nonton gitu ya. Nah kemudian bagaimana feedback yang didapat gitu ya, bagaimana si audiens memberikan feedbacknya itu juga harus dipikirkan. Kemudian jangan lupa ada pelatihan ya, otomatis lah ya, ada pelatihan untuk pengelola atau tim konten kreatornya. Setelah itu ya baru konten delivery ya. Konfigurasinya nih akan seperti apa, implementasinya akan seperti apa, informasi terhadap customer seperti apa, channel bagaimana gitu ya, dan proses penjualannya seperti apa. Apakah akan menjadi membership ataukah hanya mengandalkan AdSense dan diberikan gratis gitu ya, atau misalnya ada sponsorship dan lain-lain ya. Ini contoh kolaborasi di dalam content development. Berikutnya yang berikutnya adalah engagement collaboration. Jadi bagaimana kita ya konten yang sudah kita create tadi itu mendapatkan engagement insight yang besar gitu ya, yang banyak. Tentu saja ada control environment. Ya, kita buat survei ya, sebenarnya audiens kita itu senangnya seperti apa ya, kita lihat feedback dari setiap konten yang kita berikan gitu ya, kan biasanya ada kolom komentar atau ada DM gitu ya, apakah mereka menyukai atau enggak gitu, ada nggak yang diprotes sama mereka gitu, ada nggak masukannya gitu, itu sebagai bentuk dari control environment ya. Kemudian mix environment ya, jadi mix environment, di sini ada dunia nyata, ada dunia maya, gitu ya. Bagaimana kita bisa menggabungkan itu, ya. Kemudian open environment, ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita sudah berada di dunia online, itu kan pasti dunia itu akan terbuka, gitu ya, akan terbuka, dan bagaimana konten-konten kita itu bercerita, gitu ya, terhadap audiens yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari sebelumnya bahwa mungkin kontennya itu akan menjadi trending atau lain-lain ya. Dan di sini ya untuk engagement yang tinggi ya, yang lebih besar, kita bisa mempergunakan sosial media ya, misalnya videonya diupload di YouTube, tetapi trailernya ya kita upload misalnya di Instagram, di TikTok ya, di Twitter gitu, di Facebook dan lain-lain, atau bisa melalui email ya, disebarkan melalui email bahwa ada konten ini, silahkan dilihat. Dan mungkin ada banyak lagi media-media lain yang bisa kita pergunakan agar insight, engagement di dalam konten kita itu menjadi bagus gitu ya.
Nah, yang berikutnya adalah komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, ini tentu tidak lepas dari konten dan kolaborasi. Misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, ya, dari segi konten, konten itu kan kalau sudah di-create, kalau sudah diciptakan, dia akan disimpan. Ya, akan disimpan. Di mana disimpannya? Oh, di blog, di cloud storage, atau di mana? Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada konten marketing dan operasional, di situ ada insight dan lain-lain ya. Mungkin kita akan mengedit ya, misalnya ada banyak yang nggak suka dengan sebuah bagian dari konten, mungkin kita nanti harus cut gitu ya, bagian yang nggak disukainya, dan kemudian kita membuat repackagingnya gitu ya. Dan bagaimana si konten ini dipergunakan itu tentu saja tergantung dari kebutuhan masing-masing konsumen. Ada yang dipergunakan untuk konten marketing, channel partner, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan atau memilih sebuah software untuk kolaborasi? Ya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa software A lebih bagus dari B, dari C, gitu ya. Sebelum kita tahu gitu sebenarnya tujuan kolaborasi kita itu untuk apa. Tadi kan ada macam-macam tuh kolaborasinya, ya kan? Kalau kolaborasinya untuk pembelajaran, ya pakailah software-software untuk pembelajaran. Kalau misalnya kolaborasinya untuk content development atau project management, maka pakailah software-software untuk content management dan juga project management gitu ya, atau content development tadi. Nah, setelah kita menentukan tujuan, nah kita memilih dari sekian banyak software, oh ternyata ini yang dibutuhkan, ini yang cocok dengan kolaborasi yang akan kita lakukan. Nah, dan sebelum kita memilih itu, kita perhatikan juga faktor keamanan dari sebuah software. Aman nggak nih software? Bisa menjamin privasi kita nggak? Dia memakai cloud storage misalnya ya. Cloud storage-nya terbuka atau bagaimana? Kalau terbuka kan semua orang bisa akses gitu ya. Tapi kalau misalnya cloud storage-nya juga mempergunakan PIN misalnya ya, password, artinya kan tidak semua orang bisa mengakses data kita yang ada di cloud storage ya. Jadi perhatikan faktor keamanan juga privacy. Kemudian jangan lupa faktor biaya ya. Ada banyak software yang gratis, tapi ada banyak juga software yang harus berbayar kalau misalnya kita ingin memiliki fitur-fitur yang lebih dari fitur-fitur yang disediakan secara gratis. Ya, jadi ada nggak uangnya nih untuk beli, gitu ya? Kalau misalnya kita ingin punya fitur-fitur yang lebih dari software-software yang gratis. Faktor skalabilitas. Jadi kita harus ingat bahwa software ini kemungkinan tidak hanya akan dipakai untuk saat ini, tapi akan dipakai untuk misalnya sekian tahun ke depan. Ya, sehingga kita harus melihat kemungkinan bahwa software ini akan bertahan untuk misalnya sekian bulan, sekian tahun, tergantung dari kebutuhan. Kemudian sebaiknya ya dapat dipergunakan di berbagai perangkat, tidak hanya misalnya hanya di HP, tapi juga bisa di laptop, ya, di berbagai perangkat. Lihat juga purna jualnya kalau misalnya kita ada pembelian, gitu ya. Apakah nanti kalau misalnya ada error, ya, akan dibantu, gitu ya, mengembalikannya menjadi normal atau yang lainnya. Kemudian yang terpenting adalah mudah dipergunakan. Nah, ini antara lain adalah yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan memilih sebuah software kolaborasi. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja ya dari software yang bisa kita pergunakan. Tentu saja masing-masing software punya kelemahan-kelebihan dan kekhususan. Ya, misalnya Slack untuk komunikasi, ya tadi Trello untuk project management dan lain-lain. Ya. Dan ini ada contoh dari software sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau sinkronus itu dia bisa komunikasi secara langsung, ya tidak ditunda, tapi real time saat itu bisa langsung berkomunikasi, bisa langsung saling komen, bisa langsung saling memberikan feedback, ya. Sementara yang asinkronus ini bisa ditunda, ya. Misalnya kita update status nih sekarang, orang bisa komennya tahun depan, gitu ya. Itu asinkronus, gitu ya. Ini contoh-contoh saja, ini juga contoh, gitu ya. Anda bisa lihat, Anda bisa pelajari, ini ada linknya juga. Nah, ini juga contoh. Ya, itu saja materinya. Gitu. Kalau ada pertanyaan,
silahkan. Oke, materinya tadi kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ngasih masukan juga boleh, silahkan. Pina, udah jelas belum? Iya, Bu, sudah jelas. Udah. Indri, sudah jelas belum? Mana Indri? Ya, Indrinya nggak ada. Iya, Bu. Ada. Deira. Ada, Bu. Deira, Iya, Bu. udah jelas. Iya, Ibu. Tasya, Iya, Ibu. Elok, Sudah jelas, Bu. Ajizi, ya Ajizi nggak ada. Ajizi kemana? Dea Ananda. Dea. Sudah jelas, Ibu. Oke, Dava. Ya, Ibu. Mahira. Sudah jelas, Bu. Mutiara. Sudah jelas, Bu. Nur Aziza. Sudah jelas, Bu. Oksil. Sudah jelas, Bu. Putih. Sudah, Ibu. Terima kasih. Resya. Iya, Ibu. Oke, Riza. Reza. Ada, Reza. Udah jelas, Reza? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Resya tadi udah ya. Rizka. Sudah jelas, Ibu. Rizka. Salsa. Iya, Ibu, sudah jelas. Tarisa. Iya, Ibu, sudah jelas. Tamrotul. Iya, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Wendy Yartika. Sudah jelas, Bu. Ya, udah jelas semua. Berarti udah selesai dong kuliahnya. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan. Jadi satu orang lah ya yang nggak online ya, maksudnya cuma login habis itu ditinggalin ya. Tadi siapa? Udah nggak ada. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita sudahi, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tertunda, Anda bisa menyampaikannya melalui Google Classroom. Udah jelas? Cukup jelas. Oke, Ajizi ya. Terus siapa lagi? Udah ya? Benar, udah jelas nih? Udah. Oh ya, tadi ngisi daftar hadir di SIAT udah? Sudah, Ibu. Udah bisa? Udah bisa. Sayanya hadir nggak? Sayanya hadir nggak? Karena kemarin nggak bisa mahasiswa. Sayanya hadir nggak di situ? Hadir, Ibu. Hadir ya, oke. Oke, bener nih nggak ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Ibu. Oke deh ya, kalau misalnya nanti menyusul, silahkan tulis di Google Classroom di bagian komennya ya. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.